mencintai Rasulullah adalah sering-sering mengucapkan, memanggil namanya. Dengan dulu kan pernah punya pacar ya Bu ya. Di mana-mana disebut pacar ya Bu ya. Di kamar mandi ingat siapa Bu? Lagi di dapur ingat. Naik teng-teng ingat. Ya. Oh ingat dia terus Bu. Sampai disuruh makan oleh ibunya itu loh. Lemes gak mau, aku wis wani kenyang. Gara-gara apa? Merindukan dia, ya sampai nggak perlu makan. Harusnya kita begitu dengan Nabi, ya merindunya ya. Sering-sering menyebut namanya, yang sehingga kalau ada orang memanggil pacar kita yang amat rindui, kira-kira reaksi kita gimana? Kita lagi naik tangkap, pacar kita namanya Dono, tiba-tiba dari belakang ada orang manggil Dono, ayo kira-kira dengan kaget apa enggak? Iya. Dono jangan-jangan ada sesuatu apa kan begitu ya mungkin ya Bia? Iya. Saking apanya? Rindu. Saking rindu. Dengan Nabi juga demikian. Kalau nama Nabi itu disebut oleh orang lain, maka kita harus jawab Allahumma sholli alaihi ataupun sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi kaget dengan Dono gitu. Kita juga harus kaget ketika nama Nabi diapain? Disebut, dipanggil, disolawati, solawatan gitu loh, ya. Iya, kita harus kaget dan harus menjawab salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi pernah memberikan satu warning ataupun peringatan kepada kita bahwa orang yang bakhil, pelit, mau ini kencang suaranya jadinya. Ketinggalan sebelah sana. Ingat. Orang yang baru mau deketin sedikit. Ini bagus nih, teknologi plastik ini bagus. Tadi siapa yang ada ide bawa ini tadi? Dua orang sama berapa tadi? Oh ini hebat ini, otaknya cerdas. Saya cuma memberitahu ini tok gitu, lodong aja. Bagus itu. Saya nggak dengar tadi mau ngambil apa itu, nggak jelas. Gelas itu saya kurang paham. Rencana saya gelas yang kertas ini tapi. Oh, iya. Kalau ini ketahuan banget Bu. Noraknya ketahuan. Makanya langsung ambil dua. Iya, teknologi Hongkong kok pakai yang itu. Kalau ini kan mungkin nggak begitu kelihatan ya kalau dari jauh. Ya karena mungkin, ya mungkin bisa ditingkatkan mutunya. Ya, mungkin ada yang lebih bagus gitu loh gelasnya, ya. Jadi kan teknologi pertama nggak apa-apa lah, darurat ya Bu ya. Kembali, jadi salah satu tanda kita mencintai Rasul adalah dengan sering menyebut siapa? Namanya. Itu dengan sholawat. Ya, sholawat itu macam-macam. Tadi kata Al-Qarni, pengarang buku Don't Be Sad. Jangan bersedih, judul bukunya. Pernah lihat bukunya walaupun belum baca? Ada ya? Dikarang oleh Al-Qarni. Beliau mengatakan bahwa sholawat yang paling bagus adalah sholawat mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun di Indonesia itu banyak sekali macam-macam sholawatannya ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Termasuk di masjid ini nanti akan ada mauludan orang-orang Cina ya Nabi salam mengikuti gaibah mauludan yang di Indonesia, bukunya mengikuti dari sana dari Indonesia ya, kadang-kadang saya yang baca ya perjalanan mauludannya. Nah ya itu pun boleh sholawatan juga ya, ada sholawat yang lain dan lain sebagainya, banyak macam-macam sholawatannya, sholawat hari yang tak yang
pertama. Yang kedua, tanda cinta kita kepada Rasul adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari tarikh ataupun sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu, sama dengan pacar kita yang paling kita cintai, kita harus tahu sejarahnya, kan gitu ya Bia. Lahirnya di mana, anaknya sopo, orang tuanya, bagaimana background keluarganya, agamanya ya Bia, pendidikannya, ekonominya, persekitarannya, madrasahnya. Oh, ini harus kita tahu semua. Ya, sama kita juga mencintai Rasul harus mempelajari sepak terjangnya sinten Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kenal, maka timbul sifat sayang. Kan ada apa tanpa kenal maka kenal. Terus apa, ulangi lagi? Tak kenal makanya tak sayang. Iya. Tak kenal maka Tak sayang. Nah, jadi dengan mempelajari sejarah biografi Nabi Muhammad SAW, samalah panjenengan yang mau cari pacar harus tahu loh Bu, jangan asal nempel make up di Facebook langsung percaya. Ya, jangan pakai mudeng-mudeng, apa namanya, mukanya di permak-permak, ya, di make up. Ketika ketemu, ya Allah, umurnya 67. Ada yang kayak gitu, ketipu aja. Di fotonya gantengnya luar biasa, masih muda. Ketika ketemu, dikejar. Betul apa enggak ini orang nih mau ngelamar aku nih? Harus diusut, wah, sampai ke kampung-kampung. Nah ini ya, jadi perlu, itu merupakan tanda cinta kita kepada seseorang, harus dipelajari. Yang ketiga, salah satu cinta kepada Rasul adalah dengan mempraktekkan sunnah-sunnah beliau. Apa yang dianjurkan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, kita teladan. Memang kita ikuti, yang kita akan bahas insyaallah dalam waktu 20 menit. Ya. Dan yang terakhir, salah satu cinta kita kepada Nabi adalah dengan cara menziarahi pusaranya, yaitu di Madinah Al-Mukarramah atau Munawwarah. Makkah Al-Munawwarah. Yang betul Madinah Al-Munawwarah. Ingat ya, Madinah Makkah Al-Mukarramah. Ulang lagi, Makkah jangan awang-awang. Makkah Madinah Makkah Mukarramah. Artinya itu ada tasdid. Mukarramah. Munawwarah ada tasdid wawunya. Makkah Madinah Madiyun Jawa Timur. Ini pada tahu cuma kalau Madiyun. Madinah Makkah jangan keliru ya, nanti diketawain orang. Kita harus pergi ke Makkah Al-Munawwarah. Salah. Baik, kita bahas pada poin yang ketiga tadi, yaitu mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti akhlak dan sifat-sifat Rasulullah yang terpuji. Mari kita telaah satu demi satu tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak apa-apa, ini longgar-longgar. Namanya masih pertama ya dia. Baik, yang pertama harus kita lihat bagaimana kita menteladani Rasul. Ya, pertama, tubuh beliau itu bersih,
nggak pernah sekalipun ya kelihatan ada kotor-kotornya sedikit-sedikit, itu nggak ada ya. Dan ini diceritakan sendiri oleh pembantu rumahnya yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah selalu mandi wudu, terutama wudu ya. Dengan berwudu 5 kali paling tidak, tubuh umat Islam itu akan menjadi bersih. Ya, apalagi ditambah dengan mandi ya. Maka ibu sekalian, ketika kita ingin bertemu dengan siapapun ya, ngumpul dimanapun, maka tubuh badan kita harus apa Bu? Terutama sekali anggota tubuh badan yang biasa nampak. Apa yang biasa nampak? Muka. Muka harus bersih, munawwar. Ya, dia harus bersih. Ya, dilihat matanya masih ada anunya apa enggak? Hidungnya masih ada betul-betulnya apa enggak? Ya. Mulut, ya mungkin ada bekas nasinya ya Bu ya. Bayangkan kita baru makan, belum membersihkan mulut, tiba-tiba ada tamu, sebelah kanan satu, kiri satu, ada nasinya ya Bu ya. Kamu datang ngobrol dengan kita, kira-kira tamu akan menganggap bereaksi kayak apa? Orang ini jorok, wah digituin, ya mungkin dalam hati ya Bu ya. Nih, besok-besok nggak mau nemuin kayak gitu. Takut apa? Dan nanti ketika didatangi seorang tamu, ingat ini ya Bu ya. Ketika Nabi diketuk pintu rumahnya, beliau langsung ke belakang mencari air, mencari air. Dicawuknya lalu dilihat mukanya begitu. Apa mataku ono belek? Ada Nabi ya. Apakah hidungku masih ada katanya? Bilangnya minta maaf ya. Apakah kumisnya di sini panjang, sini pendek, nggak teratur? Misalnya ya biar lihat begitu. Sebelum ketemu tamu, dulu nggak ada cermin kaca, nggak ada. Saking pengen rapinya, ya tubuh badan beliau itu bersih dan rapi, langsung nyawuk, kan begini. Kemudian sudah menganggapnya bersih, langsung baru dia nemuin siapa? Teman. Nah, hebat apa nggak Bu? Dan ketika menemui teman, beliau melakukan atau memakai pakaian yang paling bagus. Siapapun tamunya, entah tetangganya sendiri, adiknya sendiri, keluarganya ataupun teman-temannya. Kenapa harus begitu? Menghormati tamu. Kita kadang-kadang ya, ada orang datang, ya tetangga ya mau datang pakai apa itu bajunya baju lekton. Tahu lekton? Kelek apa? Tapi yang singlet itu tuh ya. Apa-apa lah tetangga ini bisa aku pakai ini aja. Pakai yang jelek-jelek. Ya nggak boleh. Harusnya yang rapi. Tamu siapapun aku pakaian yang apa? Nah ini yang dicontohkan oleh Nabi loh. Nabi yang tentunya dia biar. Dan kita sebagai tetangga, walaupun dekat tetangganya ya, akan berpikir, wah hebat juga teman aku ini. Walaupun tetangga dekat biasa, tapi kalau didatangi aku ke rumah, pakaiannya apa? Rapi, kursinya bersih, dia biar, ambunnya apa? Wangi, mantep ini aku. Tak ini kesini lagi ya. Tapi kalau sebaliknya, pakaiannya salah-salah, ya, ruang tamunya bau terasi, pernah mungkin dikasih minyak, tapi minyak serai, minyak kapak, minyak apa lagi? Minyak nyong-nyong. Harusnya disemprot dengan minyak wangi, kok minyak kapak. Ya pada puyeng orang mas. Ya biar, please, Nabi suka wangi-wangian. Bahkan oleh Anas bin Malik, dia mengatakan, selama 10 tahun aku mengabdi menjadi pembantu rumah Rasul. Bayangin ya, 10 tahun mengabdi di rumah Rasul. Kemanapun aku menemui Nabi,
Di situ aku dapati bau badan Rasul itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Wah, hebat Allah. Jadi nggak pernah asem benar gitu. Keleknya nggak pernah asem, badannya nggak pernah asem, ya. Mulutnya selalu wangi, ya. Maka Nabi menegur sampai melarang orang-orang yang mau sembahyang, jangan deketi masjid mau sembahyang selagi mulutmu masih bau. Ya, kalau di Arab bawah. Kalau Nabi ngomongnya bawah, karena terkenalnya itu suka sol bawah. Bawang bombay itu kan biasanya makan mentah itu, waduh baunya nikmat banget itu. Ya. Jangan deketi masjid kalau masih bau bawang. Kalau di Indonesia nggak ada bawang itu, yo pete, apalagi terasi itu baunya, waduh. Ya. Jadi kalau masih bau terasi, bau pete, ya, jangan deketi masjid, gosok dulu, pastikan baunya wangi. Kenapa? Supaya kalau sembahyang nanti, ya, kiri kanan kita bersendawa, orang tidak terganggu. Habis makan pete, piring katanya banyak. Sembahyang asar berjamaah, sendawanya nggak berhenti. Kayak kira-kira orang kiri kanan gimana? Nggak bisa napas, ngapuk darah itu dia. Jadi hebat, Nabi luar biasa memberikan contoh. Ya. Jadi tubuhnya harus apa? Bersih. Alhamdulillah kayak kita ini masuk masjid, mau ketemu teman, pakainya rapi, badannya bersih. Oh kan orang akan respect kepada kita orang Islam. Ya, jadi dimanapun kalau kita bertemu dengan orang, pastikan tubuh dan pakaian kita harus apa? Bersih. 2, tampak kebijaksanaannya. Apa artinya bijaksana? Tahu dia bijaksana? Hafal Pancasila? Hafalnya? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Waduh, banyak banget. Ada nggak di situ kebijaksanaan? Ada. Oh, kok kebijaksanaan? Oh, kebijaksanaan. Nabi itu sangat kelihatan sifat bijaksana. Bijaksana itu artinya sifat yang dapat menyesuaikan keadaan. Itu bijaksana. Ya, contoh begini. Nabi ketika diundang oleh temannya dan sahabat-sahabatnya itu diundang semua. Karena ada orang nadar, aku kalau punya onta sekian, aku mau motong onta sekian ekor. Akhirnya nadarnya dipenuhi dan memanggil Nabi serta para sahabatnya. Ketika diundang, sudah makan semua onta ya, menjelang maghrib. Tiba-tiba ada bom yang tidak kedengaran, baunya kemana-mana. Habis makan ya. Akhirnya salah seorang dari mereka bangun. Pengumuman. Barang siapa yang kentut, please berdiri. Kira-kira yang mau berdiri apa enggak? Kalau panjenengan berani nggak berdiri ada pengumumannya itu? Nabi yang punya sifat bijaksana, dia berdiri dan berbicara. Wahai para sahabatku, saya tahu semua Anda sudah berwudu semua. Walaupun Anda sudah berwudu, disunnahkan bagi orang yang sudah berwudu untuk memperbaharui wudunya. Ayo kita keluar, bangun semua. Kita bangun semua. Satu, bangun. Pada berani bangun itu ya. Karena gara-gara ya karena ngomongannya Nabi itu loh bijaksana. Coba bayangin ya, menghilangkan orang malu itu loh dituduh. Nabi bisa menutupi, bijaksana atau enggak? Jangan. Ada satu lagi
seorang ulama terkenal Abdul Rahman namanya ya. Ketika beliau didatangi, kata-kata ini Pak Kiai siapa namanya tadi Pak Kiai ini? Ini orang Arab. Ketika didatangi seorang perempuan agak tua sedikit, nenek-nenek, dia mau bertanya tentang agama Islam, tentang hukum. Ketika sudah berada di depannya, ya, dia mau bertanya, baru bertanya itu Assalamualaikum Pak Kiai, langsung brut, ngomong lagi brut, berapa kali brut, tapi Abdul Rahman yang pura-pura budek, pura-pura apa? Dia nanya lagi, apa? Sampai berkali-kali, jadi dikiranya budek oleh siapa? Oleh nenek itu, brut, dia pura nggak dengar itu. Dia nanya lagi, anu ini tuh hukumnya apa lagi jawabnya. Jadi sampai berkali-kali si nenek ini menganggap bahwa Pak Kiai itu apa? Budek. Kecuali jerit yang dia baru bisa jawab. Ya. Mungkin yang brutnya itu nggak begitu kencang ya dia suaranya ya dia. Tapi yang si kiainya benar banget ya. Bagaimana supaya ketika brut itu orang itu tidak merasa malu karena didengar kentutnya? Nah, maka dia pura-pura apa? Budek. Kalau panjenengan gimana? Marah atau enggak? Orang nanya ke kita, itu brut. Nah, beliau karena punya sifat bijaksana, ya, akhirnya pura-pura budek. Sekali begitu, besoknya nanya lagi, ya brut lagi, ya pura-pura budek lagi. Sudah 12 tahun. Si Pak Kiai ini kalau ketemu dengan nenek ini pura-pura apa? Setelah 12 tahun baru dia cerita kepada orang lain. Ya, dia hebat apa enggak? 12 tahun loh menahan budek-budekan. Pura-pura apa? Demi apa? Demi apa ya? Demi menutupi, bukan kemaluan, menutupi rasa malu. Coba itu nenek-nenek itu ya. Hebat apa enggak Bu? Hebat. Waduh, luar biasa. Nabi itu setiap tindakan itu bijaksana semua. Iya. Ada orang datang, dia tahu bagaimana memberikan suasana jawaban yang baik, tahu. Ya, hebat sekali. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang bisa diambil dari sifat kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. This number 3. Apabila pergi terus ke tempat tujuan. Nah, apabila pergi terus ke tempat tujuan, kayak panjenengan ini disuruh majikan ke pasar, beli cabai, bawang, tomat, keluarlah kita. Sampai di tengah jalan ketemu teman, ngobrol berjam-jam. Sudah 100 meter ketemu teman lagi, ngobrol. Sudah sampai di pasar, tawaf dulu keliling-keliling, cari diskonan dulu. Pernah kayak gitu? Iya. Karena harusnya to the point. Aku disuruh beli cabai bawang tomat, ya wis cabai bawang tomat, langsung ke tempat apa? Cabai bawang tomat, jangan keliling dulu aku dari yang kesempatan. Nah ini jangan, ini korupsi waktu namanya. Ya, korupsi apa? Nggak boleh. Haram kata orang Cina. Haram ya dia lah. Haram, nggak boleh, nggak boleh. Ya, Nabi ya langsung to the point. Mau ke masjid ya ke masjid, nggak mampir-mampir. Nah, kan gitu ya dia. Jam berapa? Waktunya sampai lagi. Nomor 4. Langkahnya sedang penuh
cepet banget juga enggak, lambat banget juga enggak. Kemudian jalannya sopan, ya, enggak seragam seruduk, enggak apa itu, dorong-dorongan, ya, hebat, ya, yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. 5, memuliakan tamu. Ini Nabi memberikan servis, the best service, ya, memberikan yang terbaik untuk siapa? Tamunya. Bila perlu dia pinjem, ya, pinjem makanan atau pinjem makanan kalau ada, ya. Kalau nggak ada, dia berikan yang terbaik yang kita miliki. Jangan memberikannya yang paling apa? Kita mau menghidangkan kue yang tinggal 1 hari mau kasih puasa. Wah, ini jangan ya. Ini adalah jangan, ya. Kita harus memberikan yang terbaik kepada tamu kita. Wah, ini sebentar lagi. Kita cukupkan dulu ya, biar sampai poin nomor berapa? Kita teruskan minggu depan, ya, karena Maulid Nabi masih lama, ya, masih semingguan lagi. Baik, jadi nanti ingatkan sampai poin nomor 5. Ada 31 poin. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ibu Hajah Siti Aminah almarhumah, Bapak Iman almarhum, Ibu Fitri almarhumah. Kita doakan mereka ini supaya hidup bahagia, tenang, damai di sana, dan diampuni segala dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surganya bersama para anbiya wassalihin. Kemudian kita doakan Bu Komana Solihat yang milad pada hari ini, Bu Suryati juga milad pada hari ini, Yoga Nur Yahya tugasnya semoga diberi kelancaran yang di Jayapura. Kita doakan mereka semua, bagi yang sudah meninggal maupun masih hidup, juga untuk kita semua dan keluarga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdiik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni 'alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nashra'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid. Narju rahmataka wa nakhsha 'adabak. Inna 'adabaka al-jiddatul kuffari mulhaq. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa
ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حقا إلا استخرجته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ذنبا إلا غفرته ولا قلبا إلا نورته ولا تائبا إلا قبلته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح المرحومة سيدي أمينة التقيمة المرحومة بذكري. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونور قبورهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم وأبشرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الظلمات ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم من ضيق القبر والنحور إلى جنتك جنات الخلود بظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. ارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل والدم وحيل بيننا وبين العمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه